El Salvador bukanlah negara besar, luas wilayahnya itu nggak seberapa, penduduknya juga sekitar 6 juta doang. Tapi sepanjang sejarahnya, negeri kecil di Amerika Tengah ini punya luka yang nggak kecil bre. Perang saudara, kemiskinan, dan bayang-bayang geng jalanan yang mencengkram keras hampir setiap sudut kota. Kekacauannya itu dimulai sejak 1980-an, saat perang sipil pecah dan newasin lebih dari 75.000 orang. Sekitar 1 juta jiwa itu terpaksa untuk ninggalin rumah mereka. Dan ketika peluru-peluru akhirnya berhenti, kekosongan kekuasaan diisi oleh entitas yang kagak kalah menakutkan, yaitu MS-13 dan Barrio 18, dua geng yang dulunya cuman sekelompok anak muda liar di jalanan dan kini udah menjelma jadi organisasi kriminal transnasional. Mereka nguasain lingkungan demi lingkungan, bukan dengan aturan hukum tapi dengan rasa takut. Menjelang tahun 2010-an, El Salvador berubah jadi salah satu negara paling mematikan di dunia. Angka pembunuhan melambung, penculikan dan pemerasan itu udah jadi hal yang lumrah bre di sana. Anak-anak dipaksa buat masuk geng, keluarga biasa hidup di bawah bayang-bayang kekerasan, nggak bisa pergi, nggak bisa melawan. Terus datang Nayib Bukele. Di tahun 2019, pria muda berusia 37 tahun itu menang pemilu dan langsung ngedeklarasiin perang. Dia bukan tokoh militer, bukan juga veteran perang, tapi seorang ex-wali kota yang dikenal lewat gayanya yang nyentrik dan retorikanya yang tajam. Tapi saat MS-13 ngebunuh 87 orang cuman dalam waktu 3 hari di Maret 2022, Bukele menjawab bukan dengan pidato, melainkan dengan penjara. Dia ngumumin status darurat nasional dan mengerahkan seluruh aparat. Dan ini bukan lagi dihitung sebagai operasi biasa ya, ini tuh jadi perang terbuka gitu loh bre. Dalam hitungan hari, ribuan orang dibekuk. Nggak peduli apakah mereka ini komandan geng, kurir, atau cuman dicurigai berafiliasi. Dalam seminggu, 6.000 orang ditahan. Dalam waktu 9 bulan, angkanya meledak jadi 64.000. Bayangin coba, 1 dari 100 warga El Salvador itu masuk bui cuman dalam waktu kurang dari setahun bre. Dan penjara tempat mereka ditampung bukan juga penjara biasa. Bukele bangun Centro de Confinamiento del Terrorismo. Artinya adalah penjara raksasa untuk para tersangka teroris dan gangster. Dindingnya menjulang, selnya juga sempit, dan aturan di dalamnya keras banget tanpa adanya kompromi. Pemerintah nyebut ini tuh pusat isolasi ekstrim, tempat para kriminal paling berbahaya dikurung tanpa kena pengaruh luar. Nggak ada telepon, nggak ada kunjungan, semua kepala digundulin, semua narapidana cuman punya satu pakaian, yaitu celana pendek. Makan 3 kali sehari, nggak lebih. Kalau sakit, tunggu giliran. Bukele nyebut tempat itu sebagai akhir dari impunitas, tapi organisasi HAM nyebutnya sebagai neraka dunia yang melanggar semua prinsip keadilan. Tapi bagi rakyat El Salvador, hasilnya itu nyata. Angka pembunuhan menurun drastis dan warga mulai bisa keluar rumah tanpa rasa takut. Warung-warung bisa buka lagi, anak-anak bisa bermain di jalanan lagi. Banyak kritik yang berdatangan, tapi Bukele tetap pada pendiriannya. Baginya yang brutal itu emang harus dilawan dengan cara yang lebih brutal. Demokrasi bisa nunggu, hak asasi bisa dibicarain nanti. Saat ini rakyat butuh rasa aman, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun El Salvador terasa sedikit lebih sunyi. Bukan karena ketakutan, tapi karena senjata geng mulai diem. Tapi di balik kemenangan itu, pertanyaan mengendap. Berapa harga yang harus dibayar agar kedamaian ini tercipta? Di balik tembok yang setinggi langit, gulungan kawat yang berduri, dan deretan kamera yang memantau tanpa henti, berdiri pusat penahanan paling kontroversial di El Salvador, yaitu Centro de Confinamiento del Terrorismo. Penjara ini awalnya itu dibangun buat nampung para teroris kelas kakap, tapi seiring waktu fungsinya berubah jadi tempat karantina masif bagi puluhan ribu tersangka anggota geng yang ditangkap selama masa darurat itu. Nggak ada kemewahan, nggak ada privasi. Para tahanan dijejelin dalam barisan panjang sel besi terbuka, duduk rapet-rapet di bawah terik matahari, tidurnya juga di lantai beton, dan mandi di wastafel yang sama tempat mereka buang air. Pakaian mereka diseragamkan, celana pendek dan kaos putih, sementara kepala mereka digundulin abis. Ini bukan sekedar penahanan, ini adalah ritual penghancuran moral, penghinaan sistematis yang dirancang untuk merendahkan mereka yang udah pernah menebar teror di jalan.
Kebijakan ini tentu aja bukan tanpa kritik, bre. Tapi untuk sebagian besar rakyat El Salvador yang udah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang geng, inilah satu-satunya cara. Bukele tahu betul cara ngebangun narasi. Lewat akun Twitternya yang aktif, dia ngunggah foto-foto para narapidana yang diborgol, dipaksa duduk diam berjejer, atau berdiri ngebungkuk di bawah sorotan lampu penjara. Dia nyebut mereka sebagai teroris domestik dan gak pernah sekalipun mundur dari retorika kerasnya. Kritik dari luar negeri itu diabaikan sama dia. Sebutan seperti Mussolini milenial atau Tropical Trump itu cuma nambah legenda Bukele sebagai pemimpin muda yang kagak genter, bahkan saat dunia menatapnya tajam. Dan untuk sebagian besar warga El Salvador, itulah yang mereka cari, pemimpin yang berani menantang kekacauan. Statistik pun berbicara, pada tahun 2015 El Salvador itu nyatet 103 pembunuhan per 100.000 penduduk, salah satu yang tertinggi ini di dunia. Tapi di akhir 2022, setelah operasi besar-besarannya terhadap geng berjalan ini hampir 1 tahun penuh, angka itu anjlok jadi cuman 7,8, yang dimana itu adalah penurunan sebesar 92% dalam waktu sesingkat itu, yang hampir nggak bisa dipercaya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, masyarakat bisa berjalan di jalanan tanpa rasa takut, sekolah-sekolah bisa dibuka tanpa ancaman rekrutmen geng, para pemilik toko nggak lagi harus ngebayar uang keamanan kepada para pemeras bersenjata ini, dan bagi banyak warga, kondisi ini lebih penting daripada perdebatan soal HAM atau prosedur hukum. Tapi di balik euforia keamanan, suara-suara kritis ini kan tetap menggema. Amnesty International, Human Rights Watch, dan bahkan PBB itu ngelontarin tudingan serius terhadap rezimnya Bukele ini. Mereka menyebutkan adanya ribuan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap tahanan. Banyak dari mereka yang ditangkap tanpa surat resmi, tanpa pengacara, tanpa kesempatan untuk membela diri. Tuduhan bahwa sebagian besar yang ditangkap ini cumanlah korban salah identifikasi atau warga sipil biasa yang tinggal di zona merah pun terus bermunculan. Tapi pemerintah kagak goyah, karena bagi Bukele dan para pendukungnya ini tuh cuman harga yang harus dibayar demi menyelamatkan sebuah bangsa dari cengkeraman neraka. Dan kini dunia cuman bisa nunggu apakah ini kisah keberhasilan yang akan dikenang sebagai momen kebangkitan El Salvador dari kehancuran, atau justru jadi awal dari otoritarianisme baru yang dibungkus dalam narasi penyelamatan. Bukele udah nunjukin bahwa dia ini bersedia nukar prosedur hukum dengan hasil nyata. Tapi seperti semua pemimpin yang memerintah dengan tangan besi, akhir cerita mereka biasanya bergantung bukan cuma pada apa yang mereka bangun, tapi juga pada apa yang mereka hancurkan di sepanjang jalan. Banyak dari mereka yang ditangkap itu gak pernah muncul kembali, hilang di dalam perut penjara-penjara El Salvador yang penuh sesak, panas, dan berbahaya. Tempat di mana seseorang bisa ditahan tanpa batas waktu dan tanpa pernah menjalani persidangan. Para pejabat tinggi PBB itu udah angkat suara, menyoroti buruknya perlakuan terhadap tahanan dan meningkatnya jumlah warga nggak bersalah yang ikut terseret dalam gelombang penangkapan massal ini. Mereka mendesak Presiden Bukele untuk mengembalikan hak-hak konstitusional dan jaminan hukum dasar. Tapi Bukele tetap bersikukuh, dia nolak semua kritik dari lembaga-lembaga dunia, bre. Nyebut mereka ini sebagai kelompok elit global yang nggak tahu apa-apa soal kenyataan di lapangan. Bagi Bukele, kritik ini adalah suara-suara dari luar yang nggak hidup di bawah ancaman geng kayak keseharian rakyatnya. Tapi di balik narasi penyelamatan nasional ini terselip kisah-kisah tragis dari orang-orang yang seharusnya nggak pernah masuk penjara. Mereka itu adalah anak-anak muda dari daerah miskin yang ditangkap cuma karena wajah mereka terlihat terlalu mirip anggota geng. Nggak ada bukti, nggak ada proses hukum, cuman firasat dan seragam aparat. Profil rasial dan status ekonomi kini udah jadi dasar penahanan. Mereka yang nggak bersalah pun dipaksa masuk ke dalam sistem yang nggak punya celah untuk kembali keluar. Begitu mereka ngelewatin gerbang besi penjara, kehidupan kayak yang mereka kenal itu udah berhenti. Mereka bukan lagi warga negara, melainkan angka di laporan pemerintah. Kondisi di dalam penjara itu hampir nggak bisa dipercaya, bre. Tahanan dibiarkan duduk selama berhari-hari dalam kotoran mereka sendiri. Air bersih, makanan layak, udara sejuk, semuanya tuh nggak ada. Mereka hidup dalam suhu tinggi tanpa perlindungan dan dipukulin sama penjaga yang seolah-olah kebal hukum. Nggak sedikit dari mereka yang meninggal karena penyakit yang bisa dicegah, serangan panas atau luka akibat penyiksaan, atau sekedar karena nggak mendapat perawatan medis. Mayat-mayat mereka kemudian dikirim pulang dalam peti kayu tanpa nama. Nggak ada surat resmi, nggak ada penjelasan. Bahkan beberapa keluarga mengetahui kematian kerabat mereka dari perusahaan pemakaman, atau lebih parahnya diberitahu bahwa jenazah mereka ini udah dikubur massal tanpa izin dan juga tanpa pamit.
Beberapa rekaman video yang bocor memperlihatkan tahanan yang dipaksa telanjang, kepala dicukur, berdiri tegak di bawah matahari selama berjam-jam. Mereka dipaksa menyanyi dalam barisan, melakukan gerakan-gerakan konyol dengan irama, dan semuanya sambil ditertawakan oleh penjaga. Ini tuh bukan koreksi sosial, ini adalah penghinaan sistematis. Pemerintah menyebutnya regimen penghancuran, sebuah metode yang secara sengaja dirancang untuk meruntuhkan jiwa dan martabat para tahanan. Bukele membela pendekatan ini dengan dalih bahwa mereka adalah anggota kelompok teroris, bahwa mereka ini nggak pantas mendapat belas kasihan. Tapi di antara mereka banyak yang belum pernah diadili kan bre, belum pernah terbukti bersalah juga, dan belum pernah diberi kesempatan untuk bicara. Kini sistem hukum El Salvador itu nyaris lumpuh. Ribuan kasus numpuk, nggak jelas kapan atau apakah mereka bakal pernah disidangkan. Sementara itu mereka yang ditahan terus bertambah. Apa yang dulunya disebut sebagai negara hukum perlahan berubah menjadi negara penjara, di mana ketakutan menjadi hukum tertinggi dan rasa aman harus dibayar mahal dengan kebebasan. El Salvador mungkin udah menurunkan angka pembunuhan di negaranya, tapi pada harga yang enggak semua orang rela bayar. Karena di balik angka-angka keberhasilan itu ada ribuan wajah yang hilang di balik jeruji besi, nggak bersuara, nggak terlihat, dan semakin hari makin dilupakan. Pengalaman traumatis yang dialami para keluarga korban ini nggak hanya meninggalkan luka, tapi juga rasa kehilangan yang membingungkan bre. Gimana bisa seseorang yang gak punya catatan kriminal sama sekali bisa tiba-tiba ngilang, terus kembali dalam bentuk jenazah gak dikenal di dalam peti kayu. Para pengkritik ngangkat suara, nyebut kalau pelanggaran HAM yang terang-terangan ini dan sistematis di penjara-penjara El Salvador seharusnya cukup menjadi alasan untuk mendiskualifikasi seluruh kebijakan ini dari segala bentuk legitimasi dalam negara demokratis yang menjunjung hak asasi. Tapi Bukele dan lingkaran kekuasaannya membalas dengan keras. Mereka menyebut tuduhan penangkapan sewenang-wenang dan profil rasial sebagai omong kosong. Dalam narasi resmi pemerintah, semua yang ditahan ini udah diverifikasi, katanya, dan gak ada yang bersalah ini ikut keseret ke penjara. Ketika tuduhan soal kondisi penjara yang gak manusiawi ini mencuat, pejabat negara justru menepisnya dengan mudah. Mereka bilang semua itu cuma propaganda yang digoreng sama kelompok anti Bukele. Beberapa bahkan ngebela kebrutalan itu, nyebutnya ini sebagai deteren yang masuk akal. Para tahanan katanya itu adalah individu berbahaya yang pantas diperlakukan seperti itu. Kepalanya digundulin, dijemur berjam-jam di bawah terik matahari, dipaksa tidur dan makan di ruang terbuka bersama ratusan lainnya, dan gak diberi privasi sedikit pun. Semuanya dianggap masuk akal untuk menghancurkan psikologis para kriminal ini. Ironisnya warga El Salvador yang udah menyaksiin penurunan angka kejahatan di jalanan secara langsung justru menerima semua kelebihan ini. Bagi mereka ini adalah harga yang layak dibayar. Bertahun-tahun soalnya mereka udah hidup dalam teror dari para gangster, penculikan, pemerasan, dan pembunuhan seolah gak ada akhirnya. Jadi ketika keadaan ini mulai berubah, gak banyak yang peduli gimana caranya. Tapi di balik rasa aman itu ada kekhawatiran yang gak bisa diabaikan. Apakah semua ini cuma sementara? Apakah represi besar-besaran ini justru akan menanam bibit kebencian baru, menciptakan generasi muda yang tumbuh dalam dendam dan keputusasaan karena ayah mereka ditangkap tanpa bukti, atau ibu mereka dipenjara dan mati dalam sel sempit tanpa perawatan medis? Organisasi pengawas dan LSM berkali-kali memperingatkan bahwa memberantas geng cuma lewat kekerasan itu nggak akan pernah menyelesaikan akar permasalahan. Tanpa nyentuh kemiskinan sistematik, ketimpangan pendidikan, pengangguran, dan rasisme institusional, negara ini cuma menunda krisis berikutnya. Sejumlah kelompok sipil udah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menghentikan gelombang penangkapan tanpa proses hukum ini. Tapi harapan mereka tipis karena Mahkamah Agung El Salvador kini udah dipenuhi oleh loyalisnya Bukele. Hasil dari reformasi yudisial yang sangat kontroversial, sangat mungkin mereka bakal ngukuhin wewenang presiden dan memperpanjang status darurat ini tanpa batas. Sementara itu, kerusakan yang terjadi terus bertambah tiap harinya. Para aktivis mencatat ratusan keluarga yang kini hidup dalam ketidakpastian. Mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang tercinta yang ditangkap tanpa alasan jelas. Mereka cuma bisa berharap dari laporan-laporan kematian yang ada di penjara, mayat-mayat yang ditolak perawatan, tubuh-tubuh yang kurus karena kelaparan, luka-luka
luka dari siksaan dan penderitaan mental yang perlahan menggerogoti para tahanan. Gak ada kejelasan, gak ada tanggung jawab, dan gak ada jalan keluar. Bagi keluarga-keluarga ini, pertanyaannya tuh bukan soal statistik kejahatan, bukan pula soal apakah kekerasan bisa dibenarkan demi ketertiban. Bagi mereka ini soal keadilan, soal kepastian, soal bagaimana bisa seorang anak yang kemarin itu masih nganter ibunya ke pasar, hari ini tiba-tiba dikirim pulang dalam peti tanpa nama, nggak diberi penjelasan, nggak diberi pengakuan, dihapuskan dari dunia seolah dia ini nggak pernah hidup. Dan disitulah letak tragedi sesungguhnya, bre. Dalam negara yang katanya sedang bangkit dari genggaman kriminal, justru makin banyak orang nggak berdosa yang menghilang, dikubur dalam diam, dan dilupakan oleh dunia. Perang Nayib Bukele melawan geng di El Salvador ini bukan cuma tentang strategi keamanan. Ini udah jadi tragedi kemanusiaan yang nyata dan menyakitkan. Ribuan orang yang gak bersalah udah dipenjara tanpa proses hukum, bahkan kehilangan nyawa tanpa pernah disidang. Mereka menjadi harga diam-diam yang dibayar atas nama stabilitas dan penurunan angka kriminalitas. Meski jalanan kini udah lebih tenang dan suara tembakan berkurang, keamanan itu dibangun di atas penderitaan yang seharusnya bisa dihindarin. Di tengah kritik dan pujian, Bukele justru memenangkan masa jabatan kedua dengan 90% suara, meskipun konstitusi negaranya jelas-jelas melarang 2 periode berturut-turut. Dengan mengandalkan popularitas, retorika perubahan, dan citra anti korupsi, dia melaju mulus menentang aturan yang udah mengikat dia seharusnya. Kemenangan itu memicu kontroversi. Pengamat internasional menyuarakan kekhawatiran atas dugaan kecurangan pemilu, intimidasi pemilih, dan penggunaan sumber daya negara demi kampanye. Tapi Bukele menepis semuanya sebagai upaya asing untuk merongrong kedaulatan El Salvador. Pendukungnya melihat hasil ini sebagai suara rakyat, sebuah bukti bahwa masyarakat akhirnya merasa punya pemimpin yang berani bertindak, bukan cuma janji doang. Tapi di balik rasa aman baru itu, muncul pertanyaan besar yang belum pernah terjawab. Pada titik mana rasa aman berubah menjadi represi? Apakah pengorbanan ribuan jiwa yang gak bersalah ini adalah harga yang pantas? Lebih dari 64.000 orang udah dikurung dalam waktu singkat. Banyak dari mereka cuma berdasarkan kecurigaan tanpa bukti. Ini bukan cuma tentang statistik atau pencitraan, ini tentang nyawa manusia yang direnggut tanpa suara. Bukele memang udah mengubah arah sejarah negaranya, tapi arah itu dipenuhi luka yang belum sembuh. Masa jabatan keduanya bukan sekedar lanjutan kekuasaan, tapi ujian moral terbesar. Apakah dia ini bakal terus melaju dengan tangan besi, atau mulai mendengar bisikan pelan dari mereka yang kehilangan segalanya atas nama kemenangan? Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.